Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas paduka alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan semoga kita semua termaktub dalam golongan umat yang diakui oleh Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di hari kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat satu doa kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi, dari sahabat Mu'ad bin Jabal, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangannya. Wa qala ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah aku mencintaimu. Dan kemudian Rasul berkata, faqala usika ya Mu'ad la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu. Rasul berkata, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, jangan engkau tinggalkan selepas salatmu engkau membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah a'inni, bantulah aku, berikan pertolongan kepadaku, ala zikrika, untuk selalu bisa berzikir kepada engkau, wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatika, dan bisa beribadah kepada engkau dengan baik. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam doa ini Rasul mengajarkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal untuk tidak meninggalkan doa ini setiap selesai sholat. Artinya setiap waktu kita harus selalu ingat dengan doa ini. Bukan cuma dibaca, tapi ambil hikmah dari isi doa ini. Yang pertama, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku, bantulah aku untuk selalu bisa berzikir kepada engkau, untuk selalu bisa mengingat engkau. Yang pertama, hendaklah kita perbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berzikir, kita bisa melaksanakan aktivitas ini semata-mata hanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita tidak akan bisa berzikir, mulut kita tidak akan bisa berzikir, hati kita tidak akan bisa berzikir tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang kedua, wa syukrika, menjadi orang yang selalu bersyukur kepada engkau, menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sungguh amat bahagia orang yang dalam hidupnya selalu bisa bersyukur kepada Allah. Sebagian ulama menjelaskan 3 cara kita bersyukur kepada Allah. Pertama, lisan kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala kenikmatan milik Allah, puji milik Allah. Dan yang kedua, anggota badan kita gunakan untuk mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, hati ini mengakui bahwa segala kenikmatan yang ada dalam diri kita, keluarga kita, dan sekeliling kita semua adalah milik Allah, dari Allah. Allah berikan kepada kita. Hati ini mengakui rizki yang kita peroleh hari ini adalah pemberian Allah. Nikmat yang kita peroleh hari ini adalah nikmat dari Gusti Allah. Bangun tidur itu adalah nikmat dari Gusti Allah. Mata bisa ngedip, bisa melihat, ini nikmat dari Gusti Allah. Akui hati ini. Telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, mulut bisa berbicara, lisan bisa merasa.
bisa mengecap rasa, ini adalah nikmat dari Gusti Allah. Tangan kita bisa gerak, kaki kita bisa melangkah, napas kita bisa keluar masuk dengan lancar. Ini nikmat dari Gusti Allah. Wa syukrika, selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa husni ibadatika, beribadah kepada Allah dengan baik. Tidak akan bisa kita ibadah kepada Allah dengan baik tanpa pertolongan Allah. Lalu bagaimana cara meraih pertolongan Allah? Allah sudah ajarkan, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Belajar kita untuk memperbaiki ibadah kita. Allah adakan ulama-ulama. Allah adakan para guru. Ketika rumah sakit diri kita bodoh, dalam hal ibadah kita belum mampu, kita belum bisa, maka belajar. Dari wudhu kita secara syariat, kita pengabdian kepada Allah. Belajar wudhu, bacaan wudhu, mulai rukun wudhu, batal wudhu, syarat sahnya wudhu. Kemudian kita sholatnya kita pelajari. Dari niatnya sholat, bacaan-bacaan sholat. Belajar kita. Setelah semua secara syariat kita pelajari, wudhunya dengan baik, sholatnya dengan baik, maka belajar, lanjutkan pas'alu ahla dzikri. Belajar hati ini pun untuk bisa ibadah kepada Allah. Dan ketika kita sudah mampu melaksanakan ibadah, maka akui ini adalah pertolongan Allah. Tidak mungkin kita bisa sholat tanpa pertolongan Allah. Tidak mungkin kita bisa berzikir tanpa pertolongan Allah. Tidak mungkin kita bisa bersyukur hati kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya manusia la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, dan tidak ada kekuatan untuk bisa meninggalkan maksiat tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 3 poin yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ini nasihat buat kita. Hendaknya kita selalu berzikir kepada Allah, artinya hati selalu eling, selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, hati ini selalu bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, belajar kita beribadah dengan baik, memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Ketika 3 ini sudah kita laksanakan dengan baik, berusaha dengan pertolongan Allah dengan baik, maka akan ada natijah, akan ada buah dari ketiga ini. Orang yang bisa selalu hatinya zikir kepada Allah, orang yang selalu bersyukur kepada Allah, orang yang ibadahnya baik, pasti akan ada bekasnya, pasti akan ada tapaknya. Contoh, mandi saja. Kalau kita mandinya dengan baik, kita mandi dengan sabun, kita sampoan, kita betul-betul mandi dengan baik, akan ada efek setelah mandi, badan akan terasa segar. Tetapi sebaliknya, kalau mandinya cuma kecepak-kecepak saja, tentu efeknya juga kurang baik. Maka ibadah pun sama, zikirnya, syukurnya, ibadahnya, kalau memang kita laksanakan dengan baik, tentu bakal ada efek yang luar biasa, bakal ada natijah, buah daripada semua itu. Akan ada perubahan dalam diri kita, baik perubahan spiritual, perubahan sosial, dan perubahan medikal. Perubahan spiritual, akan ada ketenangan dalam hati. Perubahan sosial, tangannya akan mudah memberi. Dan perubahan medikal, badannya diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua Allah berikan hidayah, Allah berikan kekuatan, Allah bimbing kita untuk selalu bisa berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan selalu bisa memperbaiki ibadah dan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan kita semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk pribadi dan untuk semua. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.